Momen libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang ditunggu-tunggu telah tiba. Dengan adanya libur tersebut, diprediksi saat ini terjadi perputaran uang sebanyak 80 triliun rupiah. Angka tersebut akan mengerek tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Tak hanya itu, perputaran uang akan banyak terjadi di sektor transportasi, retail, akomodasi hingga sektor pariwisata beserta turunannya. Untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang pengembangan otonomi daerah Sarman Simanjorang. Selamat pagi Pak Sarman. Selamat pagi Mas, salam sehat dan semangat selalu untuk kita dan selamat merayakan Natal bagi yang merayakan Natal. Ya, selamat Natal juga buat Bapak dan keluarga ya Pak ya. Pak, ini kita bicara mengenai perputaran uang. Diprediksi mencapai 80 triliun. Kadin sendiri memprediksi hal tersebut. Kalau Anda melihat emang pariwisata, akomodasi, dan juga transportasi salah satu variabel utama yang akan banyak dominan memberikan kontribusi terhadap perputaran uang jelang tahun baru ini Pak. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa memang libur Nataru ini merupakan juga salah satu perputaran uang terbesar di Indonesia ya setelah Idul Fitri. Nah, kita tahu bahwa Kementerian Perhubungan sendiri kan sudah melakukan perhitungan ya, di mana untuk libur Nataru tahun ini diperkirakan hampir 107 juta orang yang akan melakukan perjalanan, baik itu untuk merayakan Natal maupun untuk libur tahun baru dalam hal ini. Nah, kami lihat dari 107 itu, kalau kita rata-ratakan satu keluarga per keluarga itu 4 orang, maka kita perkirakan itu ada sekitar 26,750 juta keluarga yang akan melakukan perjalanan libur Natal maupun Tahun Baru. Nah, kalau mereka misalnya katakanlah membawa rata-rata uang 3 juta saja, itu kita perkirakan perputaran uang itu mencapai 80 triliun. Itu kalau rata-rata 3 juta, masih berpotensi di atas itu. Nah, tentu memang yang kita lihat yang sangat diuntungkan di sini adalah tentu paling utama adalah sektor pariwisata beserta turunannya. Ya, di sana ada hotel, ada motel, ada apartemen, ada kafe, ada restoran, kemudian juga pusat-pusat wisata. Di sana ada UMKM, makanan-makanan khas daerah, souvenir daerah. Ini juga akan sangat-sangat mendapatkan cuan lah di akhir tahun ini. Kemudian juga kita lihat sektor transportasi juga akan kebagian juga Mas ini, yang namanya kereta api, yang namanya juga penerbangan, sampai rental, Gojek, itu semua akan kebagian. Artinya kita lihat bahwa dengan perputaran uang sebesar ini tentu kita berharap akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita di kuartal 4. Karena kita tahu bahwa di kuartal ketiga kemarin pertumbuhan ekonomi kita hanya mencapai 9,49%. Artinya mudah-mudahan dengan libur Nataru ini akan mampu menggerek pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4. Mudah-mudahan bisa di atas angka 5%, sehingga nanti pertumbuhan ekonomi kita secara global di tahun 2023 itu bisa mencapai 5%. Gitu Mas. Target yang cukup besar ya Pak terkait dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5% dari kontribusi Natal dan libur Tahun Baru. Dan yang menarik adalah Pak, ini untuk menjadi sebuah progres yang sustainable. Karena kalau kita lihat kan ini hanya momentum. Tadi Bapak katakan selain Natal, Tahun Baru juga ada libur Lebaran. Nah, bagaimana nanti pihak Kadin maupun pemerintah bisa tetap mengambil momen-momen libur bersama, cuti bersama, ataupun keadaan-keadaan yang normal sehingga perekonomian masih terus berjalan Pak. Meskipun misalkan tidak ada cuti atau libur bersama. Ya, jadi memang kita sangat berharap memang ya bahwa tiap ada momentum libur-libur nasional bersama, pemerintah harus memanfaatkan momentum itu. Nah, dengan apa? Pertama, kita memang berharap bahwa pengawasan pembinaan daripada pemerintah kepada pelaku-pelaku usaha yang menjadi objek ya pada saat libur-libur panjang itu dilakukan pembinaan, terutama misalnya hotel, restoran, kafe, kemudian juga motel, supaya mereka itu tidak melakukan kenaikan tarif itu berlebihan gitu ya, berlebihan. Ya, kemudian juga bagaimana juga bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Karena gini, ketika masyarakat kita itu mudik ke kampung halaman atau melakukan perjalanan, mereka kan sebenarnya udah membawa
cash flow, udah membawa uang kontan. Nah, kita berharap mereka itu kalau pulang ke kotanya jangan lagi membawa pulang cash, tapi biarlah mereka belanjakan di daerah gitu loh. Nah, untuk itu kan sangat diharapkan bagaimana supaya para pemudik ini mendapat pelayanan yang baik, yang ramah, yang maksimal, kemudian juga tarifnya jangan juga berlebihan. Boleh naik, tapi harus katakanlah yang jangan bejor-joran lah ya dalam hal ini. Mhm. Jadi, sehingga memang harus ada pengaturan misalnya batas atas dan batas bawah misalnya. Mhm. Katakanlah misalnya seperti penerbangan. Ya, penerbangan itu kan juga harus bagaimana supaya jangan terlalu tinggi ya kan, tapi naik boleh, tapi yang terjangkau juga untuk masyarakat kita. Nah, ini caranya apa? Bagaimana supaya para pemudik-pemudik ini betul-betul mereka tidak menghabiskan uangnya di daerah itu sehingga perputaran ekonomi di daerah juga bagus, kemudian juga dampaknya juga terhadap UKM-UKM dan pelaku-pelaku usaha di daerah juga bagus, dan itu juga akan menggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi nasional. Mhm. Ya Pak, Gitu, ini Mas. saya tertarik dengan statement Anda bahwasanya perlu ada pendampingan, perlu ada kebijaksanaan yang komprehensif dan tidak hanya sporadis ya, di mana kenaikan harga akomodasi itu boleh jadi juga berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat yang mudik untuk menghabiskan waktu. Mungkin saya sedikit mencontohkan di kawasan Bromo nih Pak, tadi ada komplain dari para pengusaha perhotelan di sana, ternyata tidak ada okupansi yang signifikan meskipun katanya pengunjung Bromo membludak. Bapak bisa lihat di sosial media ataupun berita tadi yang kami sampaikan. Bagaimana Anda melihat hal ini dan kedepannya seperti apa evaluasinya Pak? Nah, itu makanya ini harus dicek dulu nih, apa penyebabnya? Pengunjungnya banyak, tapi ternyata tingkat hunian hotel tidak maksimal. Nah, coba harus dievaluasi. Saya rasa PHRI, kemudian juga apa namanya Asita atau entah daerah melalui dinas pariwisata itu harus melakukan evaluasi. Mhm. Apakah memang pertama eh, tarif hotelnya mungkin itu apakah terlalu tinggi naiknya, kemudian juga apakah mungkin pelayanan juga kurang maksimal dan juga sarana dan prasarananya. Ini harus dievaluasi ke depan. Karena kita lihat seperti saya saat ini di Mhm. Bali, Mas, ini saya lihat juga udah bandara udah penuh, jalan juga sudah mulai macet. Nah, ini belum lagi mendekati tahun baru nanti karena kan diprediksi tanggal 29 besok itu yang namanya libur tahun baru akan meningkat lagi. Jadi artinya kita lihat bahwa memang pelayanan di Bali ini kan sudah maksimal ya dari segi kenyamanan, harganya juga katakanlah sudah diawasi. Jadi saya rasa ini juga harus ditiru oleh daerah-daerah yang lain karena kita lihat bahwa memang kesadaran masyarakat kita untuk berwisata di Nusantara itu kan sudah tinggi. Tapi bagaimana destinasi-destinasi wisata itu juga harus berbenah, harus juga siap menerima kedatangan tamu-tamu, tapi dengan pelayanan terbaik, tentu dengan tarif yang tidak jor-joran, sehingga para pengunjung-pengunjung itu tidak tanda kutip ya, tidak Mhm. berpikir lagi untuk mereka untuk tidak menginap di satu tempat itu gitu. Ya, Pak, ini satu lagi terkait dengan bagaimana Anda bisa mengencourage pengusaha lokal terkait dengan momen kali ini sehingga tadi tidak ada momen kehilangan kesempatan untuk mendapatkan cuan, mengingat memang momen kali ini kan tidak setiap saat ada ya Pak. Apa tips yang menarik yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada para pengusaha di daerah? Ya, saya rasa memang ini kan momentumnya masih ada ya. Ini kan baru kita melewati libur Natal nih. Libur tahun baru kan baru mulai tanggal 9 besok. Saya rasa memang tips yang perlu diperlukan adalah pertama melakukan promosi ya, promosi atau mungkin katakanlah melalui medsos yang ada ya, bahwa mereka siap menerima tamu dengan pelayanan-pelayanan yang terbaik, dengan kenangan-kenangan yang indah. Kemudian yang kedua tentu tolong dicek tarifnya. Ya kan, karena saat ini kan masyarakat kita kan sudah bisa menilai dan melihat tarif di berbagai daerah Mhm. dengan adanya medsos saat ini, sehingga mereka bisa membandingkan, oh di satu daerah kok cuma segini, kok hotelnya lebih baik, kok di sini malah segini gitu loh. Nah, ini juga harus dievaluasi ya Mhm. supaya para pengunjung-pengunjung itu berbondong-bondong untuk menginap di sana. Apalagi kita lihat bahwa tingkat pengunjungnya cukup banyak, tapi yang menginap di hotel itu tidak banyak. Nah, sekarang kita tanya kemana mereka, ya kan? Apakah mereka nginap di rumah keluarganya, ataukah mungkin ada penginapan yang lebih murah, misalnya, berarti mereka akan ke sana. Nah, ini kan harus dilihat secara objektif. Tapi bagaimana kita memberikan daya tarik kepada pengunjung-pengunjung kita supaya lebih berkesan, misalnya. Kemudian juga bagaimana banyak
saran-sarannya, foto-foto spot misalnya, karena kita lihat kan masyarakat ini kalau mereka berkunjung suatu daerah kan mereka pasti melihat mana foto-foto yang memiliki daya tarik untuk dipamerkan, untuk di-share ke teman-teman. Nah, ini juga harus diperbanyak dalam hal ini karena ketika kita berwisata kan di samping kuliner, melihat pemandangan, perlu juga dilihat juga adalah adanya spot foto yang menarik dalam hal ini. Itu menjadi masukan bagi teman-teman kita para pelaku-pelaku usaha di daerah, Mas. Menarik sekali perbincangannya, semoga bisa segera diaplikasikan karena masih punya waktu sampai minggu ya Pak untuk menikmati cuan jelang tahun baru Ya, betul. 2024. Selamat berlibur bersama keluarga Pak, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, salam sehat selalu. Terima kasih, Mas.